Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Talk. Perbincangan dengan tokoh-tokoh penting di Jawa Tengah mengenai berbagai persoalan yang aktual. Kali ini saya berada di Kota Blora bersama dengan Bupati Blora, Bapak Arif Rahman. Kita akan berbincang mengenai pencapaian Kabupaten Blora selama tahun 2023, di mana Kabupaten Blora ini mencatat fenomena yang luar biasa. Di depan saya sudah ada Pak Arif Rahman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Behaki. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini tentu luar biasa karena Blora ini juga sedang mempersiapkan peringatan hari kelahirannya yang ke-274. Ya, beberapa hari lagi. Dan tentu saja nanti karena pencapaian yang demikian baiknya, ini banyak kegiatan yang luar biasa. Pak Arif, dalam Kaleidoskop Pemkab Blora 2023 ini, Pak Arif bisa menjelaskan apa saja yang telah dicapai oleh Pemkab Blora selama 2023? Jadi seperti halnya visi misi kami, ya, bahwasanya program infrastruktur ini masih kita lanjutkan di 2023 ini sesuai dengan harapan masyarakat, yang mana berharap bahwa program infrastruktur ini bisa kita lanjutkan dengan berbagai angka capaian yang nanti mungkin kita akan bisa sampaikan. Selain itu, program pengembangan sumber daya manusia ini juga penting, sehingga kita juga terkait dengan pendidikan, kesehatan ini terus berupaya bagaimana pelayanan kepada masyarakat terus kita bisa tingkatkan. Termasuk juga inovasi di bidang yang memang menjadi hajat hidup orang Blora, yaitu pertanian. Yang mana mayoritas warga Blora ini adalah petani. Kita berupaya bagaimana menggeser pertanian yang selama ini selalu mengandalkan pupuk subsidi untuk kita ganti dengan pupuk organik, pupuk beras sehat, padi sehat, yang mana kita kaya akan sumber daya itu, yaitu kita punya potensi peternakan terbesar, sehingga ini bisa kita kolaborasikan sektor peternakan dan pertanian. Di samping juga tentu pelayanan kepada masyarakat, pelayanan di bidang publik, terus kemudian juga membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kita semua dinas kita minta hadir untuk membuka ruang komunikasi melalui media sosialnya, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan yang lainnya. Termasuk juga bagaimana kita membuka aduan langsung kepada masyarakat, agar masyarakat bisa memberikan sumbangsihnya terhadap Blora ini. Pak Arif, yang fenomenal antara lain ini adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Dan Pak Arif telah berkonsentrasi dan ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bisa dijelaskan kondisi jalan saat ini, Pak Arif, di Blora? Total jalan kabupaten kita itu hampir sekitar 916 km ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah lebih dari 61%. 61%? 561 km ini sudah terbangun, yang mana ketika dulu kita merencanakan ya, awal itu kalau 5 tahun masa jabatan kami genap 5 tahun, kami optimis itu bisa selesai. Kita butuh anggaran ya hampir sekitar 2 triliun lah. Nah, posisi hari ini kita teranggarkan sampai 2023 kemarin itu sudah hampir sekitar 800 miliar lebih.
yang mana kita alhamdulillah dapat respon positif dari pusat melalui Inpres Jalan, ada juga sebagian provinsi dan juga kabupaten. Alhamdulillah ketika awal kami meminjam Bank Daerah, Bank Jateng untuk pembangunan infrastruktur, ini insya Allah nanti 2024 juga bisa lunas. Nah ini tentunya kita mohon maaf belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat karena seperti kita ketahui masa jabatan sesuai aturan ini kan nanti 2024 sudah pilkada lagi. Ya. Nah, ini hampir terpotong hampir 2 tahun, 1,5 tahun ya. Nah, sehingga RPJMD yang kita susun mestinya 5 tahun selesai, ini hanya kita praktis 3 tahun. 3 tahun ya. Efektif 3 tahun. Karena di 2024 ini kan kita fokus pelaksanaan pemilu serentak dan pilkada serentak. Sehingga anggarannya yang kesedot untuk itu dan juga ada P3K dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf di 2024 kita belum bisa maksimal juga. Pak Arief ini sangat kreatif. Dana yang dari APBD tidak mencukupi tapi kemudian meminjam ke bank daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur jalan. Itu kira-kira berapa persen prosentasenya, Pak? Jadi kemarin kita untuk infrastruktur yang dari anggaran pinjaman ini hampir sekitar 150 miliar ya. Dan alhamdulillah kita di Inpres Jalan ini juga hampir dapat anggaran yang untuk jalan kabupaten itu hampir 110 miliar. Terus kemudian dari jalan provinsi yang menghubungkan dengan Purwodadi itu ya hampir sekitar 100 juga. Jadi praktis hampir 200 miliar. Tahun ini kita terbantu sekali pembangunan jalan melalui Inpres Jalan. Kita ke depan 2024 ini masih berharap juga ada beberapa 5 prioritas ruas yang nanti kita akan usulkan di Inpres Jalan juga. Jadi kita sangat terbantu dengan adanya Inpres Jalan ini. Jadi kalau di Jawa Tengah ini kita termasuk 5 besar yang mendapatkan Inpres Jalan yang lumayan besar. Jadi perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Blora juga alhamdulillah sangat bagus sekali. Bagus ya. Pak Arief, tentu tantangan membangun jalan di Kabupaten Blora ini luar biasa. Karena jalannya panjang-panjang juga masuk ke pelosok-pelosok desa dan kondisinya pada saat itu juga banyak yang parah. Nah, seperti apa Pak Arief tantangannya? Jadi memang Mas Bayaki bahwasanya Blora ini dianugerahi sebagai kabupaten yang hampir separuhnya adalah wilayah hutan. Nah ini. Jadi kendala kami terutama bagaimana membuka akses-akses menuju desa-desa yang ada di kawasan hutan ini. Karena memang tadi hampir separuh wilayah kita hutan, dari 271 desa itu mungkin 130 sampai 150 desa ini adalah kawasan hutan. Jadi hampir sepertiga hampirnya adalah di kawasan hutan. Nah, masyarakat ini kan tidak mau tahu ya. Penting jalan itu tahunya bupati. Ada juga jalan beberapa ruas yang itu milik provinsi. Nah, seperti dari Cepu arah Randu, terus kemudian Ngawen arah Todanan, itu mereka nggak mau tahu. Ya pokoknya Pak Bupati tahunya lah. Padahal ini kan kita punya masing-masing punya kewenangan. Kalau itu jalan kabupaten, kewenangan kami. Begitu juga jalan-jalan yang di desa tadi itu kan ada dana desa dan sebagainya. Ya mereka nggak mau tahu, pokoknya Pak Bupati. Nah, jadi ekspektasi masyarakat Blora ini sebenarnya tidak mulu-mulu. Kalau infrastruktur jalan ini bisa terbangun, saya kira akan mereka ya senang lah. Oleh karena itu ketika itu kita membangun jalan dan persoalan air bersih sudah mulai agak tertangani. Nah ini memang saya kira nanti focusing kita tetap pengembangan infrastruktur yang nantinya saya kira akan membawa efek kepada sektor yang lain, sektor UKM, sektor perdagangan, sektor pertanian, dan juga di bidang kesehatan. Kalau jalannya baik, ini akan mengikuti. Jadi ini memang menjadi tantangan Blora ya, menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ya kurang lebih masih sekitar 40% yang harus diselesaikan.
Pemirsa, Pak Arief ini juga sering kali belusukan ke daerah-daerah karena itu tahu persis kondisi jalan sampai pelosok-pelosok desa yang masuk hutan, menerobos hutan itu. Itu banyak juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan Pak Arief secara langsung. Nah, Pak Arief yang bisa Pak Arief serap dari belusukan ke desa-desa itu apa, Pak Arief? Jadi masyarakat Blora ini sebenarnya sangat sangat perhatian, mereka sangat terhadap pemerintah ini sangat memberikan dukungan, dan ketika kami masuk ke desa-desa ini hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok hajat hidup mereka ini yang selalu mereka sampaikan, seperti persoalan tadi, persoalan infrastruktur, persoalan kesehatan, pertanian, lapangan kerja. Nah, ini hal-hal yang mereka ungkapkan untuk pemerintah bisa hadir. Nah, oleh karena itu kita juga di bidang selain infrastruktur, kita juga merambah untuk pemenuhan hak di bidang kesehatan. Alhamdulillah UHC kita sudah hampir 100% ini. Terus kemudian kita juga ada inovasi untuk pengembangan pelayanan kesehatan. Di Blora Selatan kita bangun rumah sakit umum daerah yang nanti awal tahun semoga bisa operasi. Dan di wilayah barat kita dengan Bayangkara Polri kita juga membangun rumah sakit juga. Pemirsa, semakin menarik perbincangan dengan Pak Arief Rahman, tapi kita jeda sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Bupati Blora, Bapak Arief Rahman, mengenai Kaleidoskop Pemkab Blora tahun 2023. Banyak hal yang memang sudah dikerjakan oleh Pemkab Blora di bawah kepemimpinan Pak Arief Rahman ini. Salah satu diantaranya yang tadi juga Pak Arief sampaikan itu pembangunan di bidang kesehatan. Ada 2 rumah sakit yang dibangun tahun ini, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Randu Blatung, yang di sana juga telah dibangun bendungan. Pembangunan bendungan Karangnongko. Oh, Karangnongko. Ya. Kemudian yang satunya adalah Rumah Sakit Bayangkara di Kunduran. Nah, Pak Arief bisa menjelaskan bagaimana latar belakang pembangunan 2 rumah sakit ini? Jadi Mas Bayaki, saya nyambung tadi ya, bahwa infrastruktur yang kita bangun ini yang hari ini menjadi istilahnya mimpi masyarakat Blora Selatan itu bagaimana menghubungkan Blora, Randu Blatung sampai Ngawi. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah tuntas, ini dari Impres jalan. Nah, oleh karena itu, tentunya ketika infrastruktur nanti itu sudah terhubung antara Randu, Getas sampai Ngawi, masyarakat Blora Selatan ini membutuhkan pelayanan di bidang kesehatan. Nah, dulu kita sudah di visi misi kami sudah kami sampaikan, kami janji membangun 2 rumah sakit di wilayah selatan dan barat. Sekarang kita sudah punya rumah sakit daerah di Blora dan Cepu. Nah, ini kan 4 penjuru ini kita bangun. Nah, ketika itu rumah sakit di Randu Blatung ini terusan dari puskesmas yang ada, puskesmas yang lama kita pindah, puskesmas yang lama sebenarnya udah ada desain untuk mengarah ke sana dengan lahan yang cukup memadai, akhirnya kita kembangkan untuk pembangunan rumah sakit RSUD Randu Blatung. Nah, ini kita sedang cari nama, di sana itu ada tokoh yang lahir di sana, Samin Surosentiko, itu lahir di Randu Blatung. Randu Blatung. Nah, nanti kita minta persetujuan masyarakat apakah namanya RSUD Samin Surosentiko atau seperti apa. Dan ini dalam progres finalisasi, finishing, semoga nanti Februari ketika usia pemerintahan kami nanti genap 3 tahun, kami bisa meresmikan itu. Jadi kita dilantik 21, 22, 23, nanti semoga di 24 ya, berarti 4 tahun ya. 4 tahun. Nanti ketika itu 3 tahun berapa? 22, 23, 24.
3 tahun Mas. 3 tahun ya. Maaf. Ya. Jadi usia pemerintahan kami nanti di Februari 3 tahun. 3 tahun. Kita bisa meresmikan rumah sakit di Randu Blatung untuk memenuhi pelayanan kesehatan di wilayah selatan. Itu Randu Blatung, ada Kecamatan Keradenan, ada Kecamatan Jati, dan juga mungkin Purwodadi yang wilayah daerah perbatasan juga bisa masuk dilayani, termasuk Ngawi yang perbatasan juga bisa kami layani. Iya. Terus kemudian kita karena pengembangan jadi pembiayanya tidak terlalu banyak dan kita berpikir tentang Blora Barat. Ketika itu kebetulan diaspora Blora, para jenderal ini ketika pulang kampung saya istilahnya saya ajak sesarangan bangun Blora. Kami sampaikan, Pak Jenderal, kita ini butuh sarana kesehatan. Kita punyanya hanya tanah. Udah, tanahnya dihibahkan aja. Nah, ada Pak Wakapolri ketika itu Kabar Eskrim, ada Pak Sahar Kadipropam, ketika itu beliau adalah Wakabar Eskrim, akhirnya merespon itu, terus akhirnya sekarang sudah dibangun rumah sakit di wilayah Barat bersama Polri, Rumah Sakit Bayangkara, dengan progres ya kira-kira nanti di Februari juga bisa kita operasionalkan untuk melayani masyarakat wilayah Barat. Ya, karena jadi ini hak dasar masyarakat tentang kesehatan ketika kita penuhi, insya Allah nanti juga derajat kesehatan masyarakat juga bisa naik. Nah, tadi banyak jenderal polisi yang ternyata berasal dari Blora, dan Pak Arief Rahman ini berhasil menggait beliau-beliau untuk bisa pulang kampung, dan bukan hanya tilik desa tetapi juga ikut membangun daerahnya, menginvestasikan uangnya di sini, termasuk diantaranya itu adalah Polri membangun rumah sakitnya di sini di daerah Kunduran itu. Ya. Jadi itu ceritanya bagaimana Pak Arief? Ya, kita selalu proaktif. Bagaimana diaspora orang-orang Blora yang sukses di Jakarta ini kita sowani, kita ajak, kita sambati, istilahnya problem-problem apa yang ada di Blora. Ketika kami sampaikan, salah satunya bidang kesehatan. Kami kalau suruh bangun rumah sakit nilainya puluhan miliar sampai ratusan miliar, kita belum sanggup karena fokus masih di jalan kan. Nah, tapi ketika kami sampaikan kita punya potensi wilayah Barat, kebetulan kami punya aset Pak Jenderal, aset Pemda yang siap kita hibahkan ke Polri untuk dibangun. Itu Pak Agus Andrianto? Ya, Pak Agus sama Pak Sahar ketika itu. Ketika saya ke sana, terus beliau, kita paparan di depan beliau berdua ketika itu, akhirnya beliau merespon, menghubungi bagian perencanaan, akhirnya dianggarkanlah rumah sakit itu. Dan ini saya kira nanti bermanfaat untuk masyarakat Blora yang wilayah Barat, yang mana itu berbatasan dengan Purwodadi, nanti Ngaringan, terus kemudian mungkin Pati yang sebelah Pucakwangi atau yang Todanan itu bisa ke situ. Apalagi sekarang akses jalan dari Kunduran ke arah Todanan sudah bagus, sehingga bisa membuka masyarakat yang wilayah Barat untuk nanti dilayani di Bayangkara. Jadi sangat menarik. Dulu misalnya masyarakat Blora yang ada di pelosok sana berobatnya ke Pati, sekarang Pati harus ditarik ke Blora. Juga wilayah selatan ada yang berobat menyeberang ke Ngawi, nanti rumah sakit yang ada di sana beroperasi, justru orang-orang Ngawi akan berobat ke wilayah semoga nanti bisa Blora. Ya, kerjasama antar daerah tentunya. Pak Arief, bisa dijelaskan seperti apa nanti pelayanan rumah sakit itu? Jadi gini, kita tentunya sekarang sudah mau mulai menyiapkan SDM-nya, yang untuk rumah sakit di Randu Blatung ini adalah nanti dari rumah sakit Blora sama Cepu bagian SDM-nya akan dialihkan ke sana. Tentunya kita berharap nanti ada dokter-dokter spesialis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di Blora Selatan, karena kan sudah bisa dipetakan penyakit-penyakit apa yang di wilayah itu memang dibutuhkan. Termasuk yang Bayangkara kita juga akan petakan. Bahkan mimpi kami ke beliau-beliau itu yang Bayangkara tidak hanya berhenti di rumah sakit tipe D, bahkan nantinya bisa sampai ke tipe C dan B. B, mimpinya B. Karena sekarang 3 lantai, nanti desanya sampai 6 lantai. Dan lahannya di belakang juga masih luas. Kalau nanti bisa tipe B, kami memang di Pemkab
tidak ada rencana untuk sampai ke tipe B ya, kita sampai tipe C aja. Ya. Nah, nanti menjadi pusat rujukan untuk rumah sakit daerah kami, bahkan mungkin dari kabupaten sebelah kalau itu tipenya naik ke B itu akan semakin memberikan kemudahan untuk rujukan pasien-pasien yang memang harus dirujuk dari tipe D, tipe C ke rumah sakit tipe B. Itu rumah sakit umum ya yang Bayangkara itu nanti? Rumah sakit pemerintah, istilahnya apa ya? Rumah sakit milik Polri lah. Milik Polri, tapi untuk melayani umum kan, dan jadi umum. BPJS bisa masuk. Ya, yang jadi, punya saja Polri ya. Ya, tapi memang punya pemerintah, tapi dalam ini dikelola oleh Mabes Polri. Menarik pemirsa, selama ini kan Bayangkara itu rumah sakit Bayangkara kesannya itu kan ada di kota-kota. Ini justru ada di pelosok desa, di pinggiran, di kecamatan Kunduran itu. Pak Arief itu selain rumah sakit, pelayanan kesehatan ini tentu banyak. Jenisnya juga banyak, fasilitasnya juga banyak, ada puskesmas pembantu dan lain sebagainya. Nanti kelak gambaran seperti apa pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora ini? Jadi saya selalu menekankan kepada seluruh jajaran bahwasanya tidak boleh ada masyarakat Blora yang tidak bisa dilayani atau tidak bisa berobat. Pemenuhan terhadap UHC BPJS kita terus dorong sehingga alhamdulillah semoga ini laporannya sudah mencapai hampir 100%. Di samping itu kita masih yang tersisa yang memang tidak mampu ekonominya, ini harus kita juga berikan pelayanan juga, entah itu melalui Basnas, CSR dan sebagainya. Jadi begitu ada orang Blora yang sakit, kalau dia kondisi tidak mampu, kepala desa sudah saya minta, pokoknya masuk dulu. Nanti urusan pembiayaan kita pemerintah harus hadir. Nah, makanya ketika hadirnya 2 rumah sakit baru ini yang biasanya pasien harus ke Cepu, ke Blora, ketika lebih dekat, ini penanganannya saya kira lebih cepat, lebih teratasi gitu. Kadang kan krisis waktu karena jaraknya jauh, ada beberapa kejadian ibu hamil ketika melahirkan meninggal karena jaraknya jauh. Nah, ini semakin didekatkan, risiko terhadap kematian, risiko terhadap lainnya itu saya kira semakin bisa dikurangi. Nah, itu harapan kita, mendekatkan pelayanan, termasuk nanti proaktif dokter-dokternya, bagaimana nanti jemput bola dengan puskesmas, dengan masyarakat yang terdekat. Nanti puskesmas kita ada sekitar 26 puskesmas yang terus saya minta ditingkatkan kualitasnya, termasuk nanti di pelosok-pelosok di bawah puskesmas ada pustu ada puskesmas pembantu yang itu mungkin penduduknya desa yang menggerombol penduduknya besar, kita kasih pustu yang mana mungkin bidan dan sebagainya. Begitu ada kejadian langsung, sekarang ini banyak desa-desa yang sudah pakai mobil siaga jadi begitu ada laporan, ketika dari pustu sudah dirujuk, puskesmas dirujuk, nanti langsung berikutnya ke rumah sakit. Nah, ini inovasi-inovasi yang terus kita kembangkan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Pemirsa, semakin menarik perbincangan dengan Pak Arief Rahman, Bupati Blora, kader dari PKB. Tapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Bupati Blora, Bapak Arief Rahman, mengenai Kalidoskop Kabupaten Blora tahun 2023. Pak Arief, selain rumah sakit, infrastruktur khususnya jalan, Pemkab Blora juga banyak melakukan kegiatan di bidang pendidikan, bangun sarana sekolah dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan Pak Arief bagaimana kondisinya sekarang ini? Jadi alhamdulillah dari sisi pendidikan, dukungan pemerintah pusat kepada Pemkab Blora ini juga alhamdulillah melalui skema DAK ini kita sudah ratusan bangunan yang dibangun
sampai 2023 ini. Ini total 417 bangunan sekolah yang sudah kita bangun. Meliputi 79 PAUD, 282 sekolah dasar, dan 56 SMP sederajat. Karena kewenangan SMA sudah ke provinsi, sehingga kita memang tanggung jawab Pemda adalah dari tingkat PAUD, SD, sampai di tingkat SMP. Ini dari sisi fisik. Nah, mungkin dari sisi lain juga kita kaitannya dengan tenaga pendidik. Ya. Bunda PAUD-nya juga luar biasa. Hari ini dilakukan lomba mewarnai se-Kabupaten Blora yang memecahkan rekor muri. Pak Arief, itu perhatian Pemkab kepada pendidikan itu dalam bidang apa saja selain bangun sekolahnya? Jadi selain fisik, kita tentunya juga kaitannya SDM pengajar. Ya. Oleh karena itu, guru-guru yang statusnya honorer kita usulkan untuk masuk ke P3K. Mungkin Mas Bayaki amati bahwasanya kita salah satu Pemda yang memang memberanikan diri dengan posisi keuangan daerah yang menurut perhitungan itu juga masih harus gambling tidak aman. Ada beberapa mungkin kabupaten lain yang tidak berani merekrut P3K. Nah, tapi kemarin kita di 2002 saja kita hampir 1.247 guru honorer kita usulkan untuk P3K. Di 2023 ini nambah lagi 1.033 guru, yang mana ini meningkatkan kesejahteraan guru. Yang kalau dia honorer paling ya tidak ada 1 juta, kalau sudah P3K kan hampir 3 juta ke atas ya. Nah, tentunya dari P3K sendiri kami memang anggaran seluruhnya, tidak hanya guru ya, mungkin pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ini anggaran kami di 2024 nanti itu hampir di atas 100 miliar, 140 miliaran. Nah, ini kan memang karena kita serius bahwa selain fisiknya, kesejahteraan gurunya, ini harus diperhatikan, biar dalam hal mengajar dan sebagainya, semangatnya semakin bagus. Jadi kalau waktu honorer itu gajinya itu di bawah UMR, ketika begitu diangkat menjadi P3K itu sudah di atas UMR. Iya, 3 juta ke atas. UMR kita kan sekitar 2 jutaan lah. Ini kita di atas UMR. Pemirsa, ini banyak yang menarik di bidang pendidikan ini. Kurikulumnya juga menarik. Pak Arief ini yang memang kader PKB itu berhasil memasukkan kurikulum mengaji sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah. Itu bagaimana ceritanya Pak Arief? Jadi ketika kami mengamati, melihat bahwasanya SDM anak-anak kita ini harus juga ditingkatkan dengan inovasi kurikulum, dalam arti tidak hanya ilmu umum saja, kita berharap anak-anak kita juga dibekali dengan ilmu agama, yang mana untuk yang beragama Islam nanti mulai sebenarnya sudah ada beberapa yang berlangsung, tapi nanti untuk secara serempak semester depan bagaimana anak-anak ini selain sekolah juga ada ngajinya, sekolah lan ngaji. Jadi mungkin ketika masuk yang beragama Islam ya sholat duha dulu, ada mungkin ngaji dulu, nariyah dulu 1 jam atau 1,5 jam, karena kita tahu muatan pendidikan agama ini di sekolah kan kurang ya. Nah, nanti akan kita melibatkan selain internal sekolah juga eksternal, mungkin dari guru ngaji di madrasah, di TPQ atau di masing-masing desa yang hafal Quran kita libatkan, termasuk kita mimpikan nanti siang setelah jam sekolah sebelum pulang jamaah zuhur dulu. Ini meningkatkan nilai-nilai keagamaan, spiritualitas untuk anak-anak kita. Jadi biar ada nilai tambah menjadi bekal anak-anak kita ketika lulus, bahwa benteng ilmunya ini sudah ada dapat. Jadi ilmu umum dan ilmu agama. Itu harapan kita. Biar menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang punya kemampuan mengaji. Saya kira ini bermanfaat sekali. Pak Arief Rahman ini kader PKB, kader Nahdlatul Ulama Tulen. Ini ada logonya Nahdlatul Ulama yang kebetulan masyarakatnya juga banyak yang beragama Islam, maka mengaji ini dimasukkan dalam muatan lokal.
Pak Arief, selain kurikulum, itu program apa lagi di bidang pendidikan, Pak Arief? Jadi kita juga memberikan beasiswa untuk anak-anak kita yang berprestasi tidak mampu untuk bisa melanjutkan kuliah. Kita sudah kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk pengembangan SDM ini. Ini karena majunya sebuah kabupaten ketika SDM-nya meningkat, oleh karena itu kita berupaya bagaimana anak-anak yang potensi ini semakin banyak anak Blora yang lulus kuliah, menempuh pendidikan tingkat tinggi. Saya kira kontribusi untuk pembangunan daerah ini akan saya kira ke depan akan lebih baik lagi. Nah, itu. Ya, jadi ya. Upaya menyekolahkan, menguliahkan anak-anak yang berprestasi tapi secara ekonomi tidak mampu. Nah, ini. Selain itu, pemerintah Kabupaten Blora selama tahun 2023 juga membangun banyak di sektor pertanian yang itu menjadi keunggulan Kabupaten Blora. Pemirsa tahu bahwa Blora ini sebenarnya banyak daerah yang gersang, letaknya agak terpencil, tidak dilalui jalan Trans Jawa, misalnya Surabaya Semarang, tapi juga tidak dilalui jalan tol. Tapi ini Pak Arief Rahman berhasil membawa Kabupaten Blora ini muncul ke permukaan berbasis kondisi alam yang ada, yaitu pertanian. Bisa dijelaskan, Pak Arief? Jadi setelah kita lihat data bahwasanya Blora ini di Jawa Tengah salah satu kabupaten yang menyumbang sumbangsih di bidang pangan. Dalam arti ternyata kita menghasilkan padi yang Jawa Tengah ini masuk 5 besar. Bahkan kalau nggak salah nomor 2 ya setelah Gerobokan ya. Nah ini kita di kawasan-kawasan hutan ini rata-rata jagung. Nah, kita berharap nanti ke depan tidak hanya penghasil aja, tapi kita juga ada pabrik pakan yang berbasis bahan jagung di sini. Di samping juga potensi di bidang buah-buahan, kita juga penghasil durian, kelengkeng, bahwa Blora ini bisa juga durian ini tumbuh, termasuk buah-buahan yang lain. Nah, tentunya pertanian padi, jagung, termasuk tembakau. Tembakau kita lagi ekspansi besar-besaran. Jadi tembakau kemarin banyak petani yang sukses, bahkan ada satu petani yang sampai 500 juta. Luar biasa. Seluruh sektor pertanian ini coba kita kembangkan di Blora karena ini basis masyarakat kita adalah peternak dan petani. Demikian pemirsa Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2023. Tentu saja kami mengucapkan selamat dan sukses untuk Kabupaten Blora yang pada bulan Desember ini memperingati ulang tahunnya ke-274. Semoga terus berhasil, Pak Arief. Dan saya Bayahaki pamit, sampai jumpa dalam Jateng Talk berikutnya. Terima kasih untuk Jawa Pos yang sudah bersinergi dengan Pemkab Blora. Semoga manfaat.